Perbedaan antara menabung dan investasi gitu ya. Nah, dari sisi tujuan ya, kalau kita lihat ya, tabungan ini tujuannya adalah menyimpan dana untuk digunakan dalam waktu dekat. Jadi tadi ya, dana operasional, dana darurat yang gampang kita ambil kapanpun dalam waktu dekat gitu ya, Mak. Ini cocok banget untuk di tabungan gitu ya. Tapi kalau investasi, tujuannya adalah untuk mengembangkan dana dalam jangka waktu tertentu, umumnya jangka panjang. Nah, demi untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya memang untuk tujuan-tujuan keuangan yang besar gitu, yang nilainya besar kebutuhannya gitu. Nah, itu baru kita cocoknya di investasi. Nah, dari sisi resiko, tingkat resikonya memang tabungan itu lebih rendah, tapi juga returnnya atau imbal hasil juga lebih rendah gitu dibandingkan investasi. Investasi tentunya berkebalikan gitu ya. Dari sisi tingkat resiko dia akan jauh lebih tinggi, imbal hasilnya juga akan jauh lebih tinggi. Nah terakhir, ini typo kayaknya nih ya. Dari sisi likuiditas, biasanya tabungan itu cenderung lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena dia gampang diambil kapanpun gitu ya. Nah kalau investasi itu kan dia biasanya ada tahapan-tahapan, ada ketentuan-ketentuan yang memang harus ditaati, ada komitmen lah ya harus kalau ada komitmen. investasi. Jadi memang secara likuiditas dia lebih rendah gitu ya. Tapi secara imbal hasil atau untuk mengakumulasi kekayaan dia akan jauh lebih menarik gitu dibanding di tabungan. Nah gitu. Mas Ai, aku penasaran tanggapannya Mas Ai mengenai investasi di saham, tapi trading atau spekulatif. Kan sebenarnya juga tujuannya sama nih ke investasi, yaitu mengembangkan dana untuk mengembangkan dana demi mendapatkan keuntungan. Tapi kan kalau misalnya trading dan spekulasi, itu kan jangka waktunya kan even by seconds gitu ya. Atau by days or by seconds. Nah itu tuh masih dalam marwah investasi nggak sih? Atau itu lebih kepada ya sudah itu spekulasi namanya atau trading. Nah, bagaimana tuh? Iya, jadi investasi sendiri memang ada jangka waktunya ya, ada yang jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Nah, mungkin untuk khusus di saham memang ada yang dikenal dengan istilah trading saham. Biasanya untuk jangka waktu pendek atau dekat gitu ya, atau cepat gitu ya. Nah, umumnya memang kalau yang benernya gitu ya, in a good way-nya, untuk jangka waktu investasi pendek atau trading saham juga kita harus punya ilmunya dulu, ada yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi kita harus menguasai analisa teknikalnya, analisa fundamentalnya. Jadi bukan asal spekulasi beli saham A karena bakal naik ke sekian ilmu gitu. Nih ya. Iya, jadi memang ada analisanya. Jadi tidak spekulatif apalagi gambling. Nah, ini yang salah gitu ya. Jadi memang itulah yang harus kita lakukan gitu ya kalau mau investasi, termasuk untuk investasi trading saham itu tadi gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk misalkan ada dapat info saham A bakal naik langsung beli terus langsung jual kayak gitu. Itu namanya spekulasi. Bahkan cenderung mengarah ke gambling gitu ya. Tapi apakah kalau misalnya dalam hal itu berarti kalau kita mau naruh uang di investasi harus uang dingin kah atau seperti apa tuh Mas? Ya idealnya memang harus uang dingin gitu. Kenapa? Karena investasi ini kan juga sebuah instrumen yang memang tidak pasti 100% ya. Ada resiko gitu. Ada resiko yang harus kita hadapi. Nah, karena ada resiko, sebaiknya kita gunakan uang yang memang kita alokasikan buat investasi gitu ya. Bukan uang yang kita pakai buat sehari-hari. Nah, definisikan uang dingin. Berarti uang itu dingin, bukan atau yang digunakan untuk sehari-hari. Uang sehari-hari. dingin gitu. Kalau uang yang kita gunakan sehari-hari kan istilahnya uang panas gitu ya. Kalau misalkan itu hilang, wah itu bahaya. Misalkan uang buat makan gitu ya, kita pakai buat investasi, tiba-tiba lagi turun investasi, masa kita nggak makan kan nggak mungkin juga ya. Jadi gitu. uang idle lah ya. Uang idle, betul gitu. Oke Mas Ai, kita bisa ke next slide, apalagi nih Mas kira-kira yang mau dipresentasikan. Nah di sini kita bisa lihat ya, instrumen tabungan dengan investasi. Nah tabungan itu kan biasanya ada tabungan umum ya, kayak ada tahapan, misalkan di bank tertentu ya ada tahapan atau tabungan-tabungan lainnya. Ada juga yang punya produk tabungan rencana, misalkan dia nabungnya ada misalkan berapa tahun, bisa nyicil berapa tahun, berapa bulan atau berapa tahun gitu ya, dapat keuntungan berapa gitu ya. Ada juga deposito gitu ya. Nah, ini kan semua mungkin sudah awam ya dengan deposito gitu ya. Nah, kalau investasi ada yang di sektor keuangan. Sektor keuangan tuh ada reksadana, ada saham, ada obligasi, atau bahasa kerennya kita kenal sebagai paper asset gitu ya. Nah inilah investasi di sektor keuangan. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang tertarik dengan sektor real. Let's say logam mulia ya, kayak emas gitu ya, properti gitu ya. Terus ada ruko misalkan, atau apa ya, yang sifatnya fisiknya terlihat gitu ya. Ada juga sektor digital sekarang yang lagi naik daun nih, kayak kripto ya, ETF dan lain sebagainya. Inilah produk-produk investasi yang bisa
kita pilih gitu ya, sesuai dengan preferensi resiko dan juga tujuan keuangan kita. Oke. Jadi secara instrumen juga ada perbedaan gitu ya antara tabungan dengan investasi. Gitu. Oke, mungkin saya pengen nanya lagi ya, ini investasi kira-kira nih ya Mas, kalau tabungan umum itu returnnya berapa? Nah, Per biasanya tahun, rata-rata itu sekitar 2% per tahun 2%. kalau untuk tabungan gitu. Ini tabungan itu udah umum bagus biasa. banget tuh, tabungan Ya, umum udah biasa. paling Yang biasa bagus kita ya naruh tabungan duit di umum. tabungan lah, Ya. itu udah paling bagus 2% per Tapi tahun. sekarang kita coba lihat ya, inflasi itu di Indonesia gitu ya, rata-rata plus minus 3% gitu ya. Iya, Ya selama beberapa tahun Iya. terakhir ya. Ini kita lihat, kita bandingin nih pemirsa CNBC Indonesia. Kalau misalnya mau naruh dananya, Iya. let's say di tabungan umum, ini returnnya segini, tapi kita ingat bahwa inflasi segini, Iya. gitu ya. Tapi kalau emang buat jaga-jaga dana ya nggak apa-apa gitu kan, kita kembalikan lagi. Tabungan rencana berapa nih Mas? Ini tetap ya Tabungannya 2% paling juga. sekitar 2%, paling naik pun 3 atau 4%. 2 sampai gitu 3. ya. Deposito saat ini berapa ya biasanya kalau Deposito diperbankan? biasanya 5 sampai 6% 5. rata-rata. Tapi ini gitu juga ya, ada pajak per lah tahun. ya. Iya, ada pajak. Reksadana sesuai tergantung preferensinya Tergantung jenis ya. reksadananya. Kalau pasar uang mungkin mirip-mirip dengan deposito, sekitar 5 sampai 6%. Kalau reksadana pendapatan tetap, kayak misalkan yang suka obligasi, itu bisa 8 sampai 10% gitu ya. Nah, kalau reksadana saham mungkin bisa di atas 10%, bisa 12%, 16% per tahun. Kalau gitu ya. reksadana saham. Ya. Reksadana saham gitu. Tapi tetap selalu ingat lagi, semakin besar returnnya, semakin besar pula risikonya. Resikonya, betul. Itu untuk reksadana. Untuk saham biasanya rata-rata berdasarkan riset 20 tahun terakhir itu sekitar 16 sampai 18% kenaikannya. Ini berdasarkan kenaikan IISG ya. Sekitar 16 sampai 18%. Bahkan kalau kita lagi hoki gitu ya, ada yang kenaikan sampai 100% saham tertentu ya per tahun gitu ya. Iya. Atau kayak Ade tadi bilang ya, ada yang misalkan 6.000% gitu ya. Disclaimer dalam waktu on ya. beberapa bulan, tapi itu disclaimer on ya. Kita kalau berdasarkan rata-rata normal aja, at least kalau di saham itu sekitar 16 sampai 18% per tahun plus dividen, jangan Plus lupa. dividen, Jadi kalau di jangan saham lupa. ada dividen yang bisa kita dapatkan tiap tahun, itu rata-rata mungkin 2 sampai 5% rasio dividennya. Jadi kalau kita ambil contoh gitu ya, kita naruh di saham blue chip gitu ya, mungkin setahun itu kita bisa dapat sekitar 20 sampai 25%. Blue chip ya. Iya. Jadi memang sudah aman gitu ya, dan bisa ditaruh gitu. lama ya. Betul. Aku jadi ngerti nih, no wonder kenapa lo Iya. Keng bilang nggak bisa kayak dengan tabungan saja gitu. Iya, Karena mungkin dia sudah betul. berinvestasi di sektor keuangan gitu ya. Dan dia udah ngulik gitu ilmunya. Betul. Nah, apalagi Gitu kalau kita investasi jangka panjang, itu kan per tahun ya. panjang. Makin panjang, makin mengakumulasi. Apalagi kalau kita tambah terus gitu kan dana kita gitu ya. Selama kita tahu itu aman, bisnisnya oke, manajemennya bagus, ya udah. Jadi kembali lagi kepada Bisa fundamental tinggal bisnisnya taruh gitu ya. Betul, Kalau misalnya fundamental mau beli bisnisnya. equity gitu ya. Betul. Oke, tapi idealnya menurut Mas Ai, investasi di semuanya kan, jangan cuma di satu aja kan Mas? Jadi investasi itu memang kita harus lakukan diversifikasi namanya. Kenapa harus diversifikasi? Itu tadi, karena ada resiko. Kalau kita tempatkan di satu instrumen, ternyata instrumen tersebut tidak perform gitu ya, ini kan resiko kita besar gitu ya. Misalkan let's say kita investasi untuk misalkan anak kita mau sekolah gitu ya, let's say 5 tahun lagi kita taruh nih di instrumen A, satu instrumen, tiba-tiba setelah 5 tahun dia lagi nggak bagus kinerjanya, bahaya itu kan, nanti jangan-jangan dana kita berkurang, akhirnya anak kita nggak bisa sekolah, ini kan nggak bagus juga. Jadi memang naruhnya di macam-macam Naruhnya harus ya. didiversifikasi. Offsiding returnnya, offsiding risknya. Iya, idealnya 2 sampai 3 instrumen itu 2 sampai udah 3. oke gitu ya. Ini langsung pengen aku praktekkan soalnya, makanya dari tadi aku pengen nanya-nanya gitu. Dari tadi aku pengen nanya-nanya karena gimana nih ya berarti ke depannya pengalokasian aset-aset gitu Iya, ya. betul. Jadi 2-3 instrumen Oke. untuk minimalisir resiko gitu ya. Oke, next slide kita lihat apa nih Mas? Nah, ini secara fungsi. Kalau kita lihat tadi kita juga udah Tadi bahas di ya. awal ya. Secara fungsi tabungan itu adalah untuk dana operasional harian, untuk tujuan keuangan jangka pendek, misalkan dana darurat, untuk belanja, untuk biaya transportasi, untuk biaya komunikasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya rutinitas lah ya gitu. Itu cocok untuk di tabungan gitu ya. Nah, kalau investasi tujuannya lo mengakumulasi kekayaan gitu. Misalkan Ade pengen 10 tahun lagi pengen punya uang let's say 10 miliar, ya udah taruh aja di instrumen investasi. Berapa yang Ya. harus ditaruh, nanti kita hitung nih berapa kira-kira dana yang harus kita taruh sampai nanti 10 tahun lagi dia jadi 10 miliar 10 let's say miliar, gitu. ha. Nah, ini juga bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan besar. Tadi ya, biasanya kan orang dalam tahapan kehidupan itu misalkan pengen punya rumah, pengen Betul. beli mobil, pengen sekolahin anak, pengen pergi haji, macam-macam lah. Pasti setiap tahapan kehidupan ada aja tujuan-tujuan yang sifatnya keuangan gitu. Nah, ini cocoknya kendaraannya dengan investasi gitu. Ini Menarik secara ya, fungsi ya. menarik.